Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 profesi keguruan akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan di sekolah sebagai tugas profesional kepala sekolah dengan anggota kelompok pertama Anissa Rizky Fatihah, kedua Umu Nida Uljana, ketiga K. Nur Fitriani, dan yang keempat Alimatus Arsya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Menurut Taib 2005, supervisi merupakan pelayanan yang diberikan kepada guru agar menjadi profesional dalam melaksanakan dan mengerjakan tugasnya dengan baik terhadap peserta didiknya. Kemudian menurut Manulang 2005, supervisi juga merupakan suatu proses yang diterapkan terhadap suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, bahkan menilai dan mengoreksi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan apa yang diharapkan sejak awal. Supervisi merupakan bantuan dari para pemimpin sekolah yang diberikan dengan maksud untuk pengembangan kepemimpinan dan keprofesionalan guru-guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sehingga supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah diterapkan untuk membantu para guru, pegawai, dan staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Yang kedua adalah prinsip. Dalam pelaksanaannya, supervisi berdasarkan beberapa prinsip. Menurut Suhertian 2008, prinsip yang pertama adalah prinsip ilmiah, di mana data yang didapatkan harus berdasarkan observasi, bukan hanya cerita belaka. Kemudian yang kedua adalah prinsip demokratis. Dengan prinsip ini, supervisi harus dilaksanakan dengan musyawarah. Dan yang ketiga, prinsip kerjasama. Prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Yang ketiga, prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan sehingga mendorong guru agar menjadi kreatif. Kemudian selain prinsip tersebut, ada juga prinsip fundamental atau dasar, di mana prinsip ini bersumber pada sesuatu yang kokoh dan mendasar, seperti Pancasila. Dan yang kedua, prinsip praktis. Dalam pelaksanaan supervisi, ada prinsip praktis. Seorang supervisor harus berpedoman pada prinsip positif, yaitu prinsip yang harus diikuti, dan prinsip negatif yang seharusnya tidak diikuti. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran dari supervisi pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah memberikan pengajaran. Nah, ini jelasnya dari Nickley and Evans pada tahun 1980, Olivia pada tahun 1984, dan Hoy and Force pada tahun 1986, serta Wills and Bundy pada tahun 1986, Gilman pada tahun 1990. Nah, untuk tujuan umum supervisi sendiri adalah memberikan bantuan teknis bimbingan kepada guru serta staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya ke dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajarnya. Nah, yang selanjutnya sekarang tentang sasaran. Sasaran sendiri, adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut. Apa sih sasaran utamanya? Nah, sasaran utamanya adalah peningkatan kemampuan profesi seorang guru. Nah, ini diambil dari Departemen Pendidikan Nasional, yaitu Depdiknas pada tahun 1986 dan 1984 dan 1945.
Sasaran supervisi ini ditinjau dari beberapa objek yang disupervisi. Ada berapa sih macamnya? Ada 3 macam bentuk supervisi. Yang pertama adalah supervisi akademik, yang kedua supervisi administrasi, dan yang ketiga adalah supervisi lembaga. Saya akan menjelaskan tentang supervisi. Yang pertama yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu, yaitu pada saat siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, supervisi administrasi. Menitik beratkan pengamatan supervisi pada aspek-aspek administrasi. Fungsinya apa? Administrasi ini diamati berfungsi sebagai pendukung dan pelancar pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ialah supervisi lembaga. Supervisi lembaga menyebarkan suatu objek. Objek yang disebarkan itu pengamatan supervisi pada suatu aspek-aspek yang berada di sekolah. Apa saja sih aspek-aspek yang diteliti yang di sekolah itu? Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja dari sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang orientasi pendidikan dari pedagogi sempit menuju pedagogi kritis. Pedagogi kritis merupakan rekayasa pemikiran yang berupaya menyempurnakan pedagogik yang selama ini kita kenal sebagai pedagogik dalam paradigma sempit, yaitu pedagogik yang cenderung melihat persoalan semata-mata sebagai masalah teknis di dalam kelas. Padahal pendidikan bukanlah semata-mata pembelajaran, namun pendidikan sangat berkaitan pula dengan seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Menurut Tilaar tahun 2000 halaman 40, pendidikan adalah proses humanisasi dan proses humanisasi seseorang dalam kehidupan keluarga, masyarakat yang berbudaya, kini dan masa depan. Dalam perkembangannya, aliran-aliran pedagogik dapat diidentifikasi menjadi 5 aliran besar. Yang pertama yaitu aliran fungsionalisme. Menurut aliran ini, fungsi pendidikan adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Yang kedua, aliran kulturalisme. Dalam aliran ini, fungsi pendidikan sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Masyarakat memiliki masalah-masalah yang dihadapi dan upaya pendidikan yaitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya seperti identitas bangsa, benturan kebudayaan, dan pengembangan budaya. Yang ketiga, aliran kritikal. Fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan. Dalam aliran ini, pembangunan masyarakat ditekankan pada pembinaan pemerataan ekonomi dan perjuangan kelas. Yang keempat, aliran interpretatif. Menurut aliran ini, tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program yang ada dalam kurikulum. Yang kelima, aliran pasca modern. Menurut aliran ini, fungsi pendidikan ialah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Aliran-aliran pedagogik yang sudah dijelaskan tadi memiliki suatu kesamaan dalam pembahasannya, yaitu pemberdayaan individu. Fungsi pendidikan di dalam masyarakat Indonesia ialah bukan pendidikan yang memupuk individualisme yang egoistik, tetapi individu yang berkembang potensinya sehingga dapat disumbangkan sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama. Kita akan membahas tentang orientasi supervisi pendidikan. Menurut Beckman tahun 2007, ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan oleh supervisor dalam melakukan supervisi dalam pengajarannya. Yang pertama yaitu orientasi supervisi direktif, yaitu merupakan cara pendekatan terhadap masalah secara langsung. Supervisor di sini lebih dominan sehingga dapat memberikan arahan langsung dan juga dapat menggunakan penguatan dan pemberian hukuman.
Perilaku supervisor dalam orientasi dialektik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan. Supervisor mengklarifikasi permasalahan. Yang kedua, menyajikan. Supervisor mempresentasikan gagasan mengenai apa dan bagaimana informasi yang akan dikumpulkan. Yang ketiga, mengarahkan. Supervisor mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh guru. Yang keempat, memberi contoh. Supervisor mendemonstrasikan kemungkinan perilaku guru dan guru juga dituntut untuk menirukannya. Yang kelima, menguatkan. Supervisor menetapkan patokan atau standar tingkah laku mengajar yang dikehendakinya. Yang kedua, yaitu orientasi supervisi non-direktif, yaitu pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung menunjukkan permasalahan, melainkan guru bercerita mengemukakan permasalahan yang dialami. Perilaku supervisor dalam orientasi non-direktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan. Supervisor mendengarkan masalah guru dengan menunjukkan perhatian. Yang kedua, memberi penguatan. Supervisor memberi semangat pada guru untuk menyederhanakan dan bertanya. Yang ketiga, menjelaskan. Supervisor mengajukan pertanyaan dan menjelaskan masalah guru dengan menyederhanakan masalah. Yang keempat, menyajikan. Apabila guru bertanya, supervisor mengupayakan alternatif pemecahannya. Yang kelima, memecahkan masalah. Supervisor bertanya pada guru untuk menentukan tindakan dan memutuskan suatu rencana tindakan. Yang ketiga, orientasi supervisi kolaboratif, yaitu cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, supervisor dengan guru bersama-sama menetapkan struktur, proses, kriteria dalam melakukan percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Perilaku supervisor dalam orientasi kolaboratif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan. Supervisor menemui guru dengan membawa pandangannya tentang pembelajaran yang perlu diperbaiki. Yang kedua, menjelaskan. Supervisor menanyakan kepada guru mengenai persepsi terhadap suatu yang menjadi sasaran supervisi. Yang ketiga, mendengarkan. Supervisor mendengarkan pandangan guru. Yang keempat, pemecahan masalah. Supervisor dan guru mengajukan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, negosiasi. Supervisor dan guru membahas dan merubah tingkah laku secara rencana bersama yang disepakati.